Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Israil adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu malaikat terkemuka setelah malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israfil. Nama Israil tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Ia selalu disebut dengan nama malaikat maut. Malaikat Israil diberi kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah olehnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketiga saat Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada makhluk yang kaki kanannya berada di barat dan kaki kirinya berada di timur. Beliau heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa makhluk ini?" Lalu malaikat Jibril berkata, "Itulah malaikat Israil, wahai Rasulullah." Ketika malaikat Israil menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Pasukannya berjumlah sebanyak jumlah manusia dan makhluk di muka bumi. Malaikat maut memiliki 4 wajah. Satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi berada di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah menceritakan kisah malaikat Israil ketika mencabut nyawa manusia. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, padahal Allah Maha Tahu segala sesuatu. Allah bertanya, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." Allah lagi bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa?" Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatlah sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama 1 tahun.' Aku tertawa karena sebelum sempat ia memakai sepatunya itu, aku mencabut nyawanya." Allah kemudian bertanya lagi, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas ku cabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi itu, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu." Lalu apa yang membuatmu terkejut dan kaget? Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulamamu. Aku melihat cahaya terang menderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekatinya, cahaya itu semakin menyilaukanku, seolah-olah ingin mengusirku. Lalu ku cabut nyawanya serta cahaya tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa lelaki itu?" Lalu ia menjawab, "Tidak tahu ya Allah." "Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya. Subhanallah." Begitulah Allah menunjukkan salah satu kebesarannya, ilmu dan kekuasaannya tidak dapat dijangkau oleh siapapun.
Kemudian kita masuk kepada rupa malaikat maut. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam bertanya kepada malaikat Israel, "Dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gambar perbuatan dosa, yang suka melakukan perbuatan dosa?" "Engkau tak sanggup," jawab malaikat Israel dengan singkat. "Aku pasti sanggup," kata Nabi Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dariku," ujar malaikat pencabut nyawa ini. Saat Nabi Ibrahim berpaling kembali, dia hadapnya telah berdiri sosok makhluk berkulit legam dan rambut berdiri, berbau busuk dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya terserumbur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata kepada Israel, "Wahai malaikat maut, seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Dalam kisah yang diriwayatkan Ikrimah dari Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman. Dengan mewujudkan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim, malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikkan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah dan menyebar aroma wangi yang sangat harum. Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagian imbalan amal kebaikannya, kata Nabi Ibrahim. Meski bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa, malaikat maut juga merasakan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup dan berdiri sendiri. Semua makhluk yang pernah diciptakannya akan mati. Disebutkan ketika seluruh makhluk hidup dicabut nyawanya pada hari kiamat, maka yang tersisa adalah malaikat Israel sendiri. Kemudian Allah menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri demi melihat dahsyatnya sakaratul maut. Malaikat maut pun berkata, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedihnya sakaratul maut, tentu saya tidak akan tega mencabut nyawa seorang mukmin." Demikianlah kisah malaikat Israel dalam menjalankan tugasnya. Semoga kisah ini bisa menjadi ibrah untuk kita agar menyiapkan bekal selama hidup di dunia ini untuk menemui sakaratul maut dan menemui akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.